Baik saudara sekalian, kita lanjutkan pada pertemuan yang hidrologi statistik ya, pada pertemuan yang keempat. Nah, sekarang kita memilih fungsi distribusi teoritisnya ya. Jadi pemilihan fungsi distribusi yang dilakukan itu dilakukan dengan tadi itu ya. Nah, harus diuji. Namanya goodness of fit test, yaitu uji untuk menentukan tingkat kesesuaian antara sampel dengan distribusi teoritis tertentu. Ini bertujuan untuk menguji hipotesis ya. Jadi H0 sampel berasal dari distribusi teoritis yang akan diuji melawan hipotesis. Kemudian H1 itu adalah sampel yang bukan berasal dari distribusi teoritis yang diuji. Nah, untuk menguji hipotesis ini ada dua jenis uji ya. Uji X rata-rata didasarkan atas pendekatan statistik X pangkat 2. Uji X pangkat 2 atau kuadrat didasarkan pada pendekatan statistik X kuadrat. Kemudian uji KS itu berarti kita menggunakan Kolmogorov-Chermynov. Ini ada uji non parametrik karena pengujiannya tidak memerlukan asumsi terdapat data distribusi sampel ya, asumsinya terhadap distribusi data sampel. Gitu. Nah, ini adalah dasar pengujiannya ya. Diskrit itu yang kepotong-potong atau yang kontinu ya. Parameter diketahui atau diperkirakan dari sampel. Kalau diskritnya diketahui berarti kita menggunakan X kuadrat. Diskrit diperkirakan pakai X kuadrat. Kalau kontinu diketahui pakai Kolmogorov-Chermynov. Kalau diperkirakan yang kontinu itu kita pakai X kuadrat. Nah, faktor penentu lainnya adalah jumlah data. Untuk X pangkat 2 agar uji tersebut dipercaya dibutuhkan minimal 4 data yang berbeda untuk variabel kontinu dengan frekuensi data atau kelas data minimal 4. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka uji KS Kolmogorov-Chermynov karena uji ini tidak tergantung pada jumlah data ya. Jadi maka digunakan uji KS ya. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi yang minimal 4 itu, maka ujinya pakai KS. Kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini yang X kuadrat. Hasil pengamatan tidak selalu tepat dengan hasil teoritis ya. Pengamatan dengan teoritis ialah ya, kan kita probabilitas. Sehingga untuk mengetahui distribusi teoritis perlu mengetahui besar perbedaan yang terjadi antara frekuensi hasil pengamatan dengan frekuensi yang diharapkan ya, berdasarkan distribusi teoritis. Untuk mengukur perbedaan tersebut menggunakan ini oleh Spiegel ya, X kuadrat. X kuadrat adalah untuk mengukur perbedaan relatif dengan antara frekuensi hasil pengamatan dengan frekuensi yang diharapkan dari sebuah distribusi teoritis. Jika sampel berasal dari distribusi teoritis yang diujikan. Nah, besarnya perbedaan antara frekuensi hasil pengamatan dengan frekuensi yang diharapkan dari distribusi teoritis ini dinyatakan sebagai X kuadrat. Nah, persamaannya adalah ini ya. Persamaannya ini. Oke. Jadi jika X kuadratnya 0, maka frekuensi hasil pengamatan dan frekuensi yang diharapkan persis sama. Tapi bila nilainya lebih besar, X kuadratnya lebih besar, ya, nilai X kuadratnya lebih besar, maka frekuensi hasil pengamatan dan frekuensi yang diharapkan tidak sama.
semakin besar nilai X kuadrat dalam tabel C kuadrat pada derajat kebebasan dan derajat kepercayaan tertentu. Besarnya derajat kebebasan yang digunakan ditentukan adalah seperti ini ya. V sama dengan K-1 jika frekuensi yang diharapkan dihitung tanpa harus mengestimasi parameter sampel. V sama dengan K-1 minus M jika frekuensi yang diharapkan hanya dihitung dengan mengestimasi parameter M. Ini M itu jumlah sampelnya ya. Tanpa harus, kalau yang ini tanpa harus mengestimasi parameter sampel, kalau ini mengestimasi M parameter sampel. Nah, H0 diterima jika X kuadrat hasil perhitungan lebih kecil dari X kuadrat pada derajat kepercayaan alfa tertentu. Gitu ya. Ini nilai alfa pada umumnya adalah 0,05 ya, ini biasa ya, 0,5 jika nilai X kuadrat hasil perhitungan lebih besar dari X 0 kuadrat. Maka disimpulkan bahwa frekuensi hasil pengamatan berbeda secara signifikan dengan frekuensi yang diharapkan dari distribusi teoritis, sehingga H0-nya ditolak. Kita harus menaruh curiga jika X kuadrat hasil pengamatan tepat atau mendekati tepat sama dengan frekuensi yang diharapkan dari distribusi teoritis. Jadi kalau mendekati atau sama itu malah kita harus menaruh atau mengulang, atau ada hal yang mencurigakan di sini ya. Nah, ini yang uji Kosmogorov-Cherminov. Ini menetapkan titik terjadi penyimpangan terbesar antara distribusi teoritis dan sampel. Bila F0x ini sampel ya adalah fungsi distribusi peluang kumulatif teoritis dan Snx adalah distribusi peluang kumulatif sampel, maka diharapkan untuk setiap harga dari X, F0x, Snx relatif kecil dan masih dalam batas kesalahan random, sehingga dapat dikatakan kedua fungsi ini identik atau distribusi teoritis yang diuji mewakili sampel. Distribusi teoritis itu yang kita mau ujikan tadi ya, distribusinya seperti apa. Kemudian bukan seperti apa, tapi yang kita pilih itu seperti yang mana gitu ya. Sebelum data sampel diuji, lebih dahulu data diurutkan ya, descending atau ascending ya, dari nilai terkecil sampai nilai yang terbesar. Jadi kalau kita pakai data hujan ya disusun dulu. Nah, ini menggambarkan serangkaian data debit suatu kurva frekuensi kumulatif, maka diputuskan apakah probabilitas atau periode ulang yang digunakan dalam penggambarannya. Maka perlu diputuskan apakah probabilitas atau periode ulang yang digunakan dalam penggambarannya. Ada bermacam-macam persamaan menetapkan nilai ini, dikenal dengan posisi penggambaran atau position plotting. Jadi ada position plotting itu nanti ya. Ini mestinya ditaruh di depan, tapi ini ada di belakang. Pada position plotting itu adalah kita mengeplot data-data curah hujan atau debit pada kertas probabilitas. Nah, ini ya plottingnya adalah bisa menggunakan California. Jadi M itu nomor urut kejadian. Jadi tadi itu kan diurutkan ya dari kecil ke besar. Ini peluangnya atau probabilitasnya. N-nya itu adalah jumlah data pengamatan. Kalau Hazen itu ini dikalikan 2. M-nya ini nomor urut ini dikalikan 2 minus 1 per N. Bernard Boslavenbach gitu ya. Ini M minus 0,3 per N plus 0,3. Nah,
Kemudian Weibo EM per N plus 1. Itu yang banyak digunakan, yang sering itu yang ini gitu. Yang Weibo itu yang terakhir tadi ya. Ini untuk analisis peluang dan jadi plotting position itu yang banyak digunakan ada pakai Weibo. Nilai penyimpangan terbesar ditentukan persamaan ini ya. Maksud persamaan ini adalah setiap data dihitung selisih antara peluang distribusi teoritis dengan peluang sampel. Kemudian dari seluruh hasil yang diperoleh didapatkan harga mutlak dari selisih yang terbesar. Jika dn telah dihitung, selanjutnya dn dibandingkan dengan, ini bandingkan dengan d0 dari tabel Kolmogorov-Chermynov. H0 diterima jika dn lebih kecil dari d0 pada derajat kepercayaan tertentu, atau kalau diomongkan dengan statistik itu ini, tapi kalau diomongkan dengan deskriptif yang ini. Nah, pada hasil pengujian ada kemungkinan semua distribusi teoritis diuji dapat memenuhi persyaratan H0 diterima, atau sebaliknya semua distribusi teoritis diujikan tidak memenuhi atau H0-nya ditolak. H0-nya ditolak itu berarti kenyataannya atau distribusinya itu diterima. Untuk kondisi tersebut maka dipilih distribusi teoritis yang mempunyai tingkat kesesuaian yang tinggi atau signifikansi tertinggi. Nilai kesesuaian dapat dilihat dari X-nya pangkat 2 atau dn dari distribusi teoritis yang diuji. Distribusi teoritis X kuadrat atau dn terkecil merupakan distribusi yang mempunyai tingkat kesesuaian yang tertinggi. Jadi yang terkecil. Baik, itu adalah tadi kita bicara mengenai ujinya. Sekarang kita bicara mengenai intensitas hujan. Nah, ini kita terangkan datanya gitu ya. Jadi ini untuk menghitung intensitas hujan. Ini monono B ya. Intensitas curah hujan didefinisikan sebagai ketinggian curah hujan atau tebal ya, curah hujan yang terjadi pada kurun waktu di mana air hujan berkonsentrasi. Intensitas curah hujan dapat diproses berdasarkan data curah hujan yang telah terjadi pada tahun sebelumnya ya, namanya prediksi ya, tahun sebelumnya yang digunakan. Perhitungan besarnya intensitas hujan digunakan beberapa rumus empiris ya. Jadi yang pertama, nah ini ya, pakai metode Monono B, Van Brien, Haspers atau Weduen bisa ya. Jadi intensitas hujan ditentukan persamaan ini ya. R24 itu hujan dalam satu hari, 24 itu satu hari, TC itu time of concentration. Nah ini nggak usah dirubah-rubah ya pakainya ini. Itu yang Monono B. Sementara itu untuk menghitung waktu konsentrasi itu pakai ini. L apa yo? Panjang sungai utama. Jadi ini berkaitan dengan potamologi ya. S-nya adalah kemiringan sungai utama. Sebagai contoh, kita ingin mengetahui intensitas hujan pada data hujan selama 5 menit. Nah, contohnya jika diketahui curah hujan selama satu hari itu 56, ini kan rumusnya Monono B ini ya, berarti satu hari ini kan hujan satu hari 56, ini dimasukkan ke sini, gitu ya. Terus selama 5 menit, 5 T 5 berarti tadi kan jam ya, 5/60. Nah nanti ketemunya ini. Jadi ubah satuan waktu dari menit menjadi jam. Contoh durasi 5 menit itu kan 5/60 atau 0,833. Gampang ya. Itu pakai apa tadi? Pakai apa tadi ini? Monono B ya.
Nah, ini contoh perhitungan ya. Contoh perhitungan intensitas hujan pakai mononobe. R24 ya, time of concentration-nya ini R24, ini intensitasnya ketemu ini. Yang caranya dengan tadi kemudian ditabelkan ya ini ya. Nanti Anda bisa cek nih ya. Oke. Kemudian dengan metode Van Brien. Ya, Van Brien ini yang meneliti itu adalah Van Brien ya, khususnya di Pulau Jawa, curah hujan konsentrasi selama 4 jam dengan jumlah curah hujan 90% dari jumlah curah hujan selama 24 jam. Nah, intensitasnya adalah ini. IT, intensitas curah hujan pada periode ulang. RT-nya, tinggi curah hujan pada periode ulang. Nah, ini dengan nilai yang sama dengan nilai yang digunakan metode mononobe, maka perhitungan intensitas hujan Van Brien itu adalah ini ya. Tadi 54 TC RT pangkat 2 gitu ya. 54 kali 56 0,07, ini 56 pangkat 2, 5 itu 5 menit tadi, kali 0,3, RT-nya 56, ketemunya ini. Jadi nilai intensitas curah hujan selama 5 menit dengan nilai curah hujan harian 56 hari milimeter per hari menggunakan Van Brien nilainya lebih besar dibandingkan dengan mononobe gitu ya. Sekarang kita menggunakan yang Haspers dan Weduen. Nah, ini rumusnya adalah ini. T-nya durasi curah hujan dalam satuan jam, Xt-nya curah hujan maksimum. I sama dengan R per T. Kemudian I-nya lebih kecil sama dengan T, lebih kecil 24 jam. R-nya adalah ini ya. Intensitas curah hujan, RRT curah hujan menurut Haspers Weduen, T-nya durasi curah hujan, Xt curah hujan harian maksimum yang terpilih. Nah, ini dengan contoh yang sama, maka penilaiannya ini ya, masukkan. Nah, ini yang durasi 5 menit, yang ini durasi 60 menit, ketemunya ini. Nanti perhatikan aja. Nah, sekarang pakai lengkung IDF ya, intensity duration curve. Ini namanya lengkung ya. Analisis hubungan dua parameter hujan yang penting berupa intensitas dan durasi dapat dihubungkan secara statistik dengan frekuensi kejadian. Nah, penyajian secara grafik itu namanya intensity duration frekuensi. Ya. Ini Pak Sriharto atau BR itu menyebutkan bahwa analisis IDF memerlukan analisis frekuensi dengan menggunakan data seri. Ya, diperoleh dari rekaman data hujan. Jadi pakai hujan otomatik ya kalau ada. Jika tidak tersedia waktu untuk mengamati besarnya intensitas hujan atau disebabkan oleh karena alatnya tidak ada, dapat dipenuhi dengan cara empiris menggunakan rumus eksperimental seperti Talbot, Sherman, Ishiguro. Nah, ini belum diberikan memang ya. Kita pelajari dulu ya. Intensitas curah hujan adalah ketinggian curah hujan terjadi pada kurun waktu tertentu di mana tersebut berkonsentrasi. Intensitas curah hujan dinotasikan I dengan satuan milimeter per jam. Nah, ini adalah kurva intensity duration frekuensi ya. Ini menurut periode ulang gitu. Lamanya hujan, intensitas gitu ya. Nah, ini kalau dihitung-hitung nanti akan seperti ini, kita tinggal baca-baca aja gitu ya. Kemudian apa itu hidrograf satuan? Berasal dari
Hidro itu air, graf itu grafik. Berarti hidrograf itu adalah diagram yang menggambarkan variasi debit permukaan air menurut waktu. Memberikan untuk apa ini? Gambaran mengenai kondisi di daerah secara bersama-sama. Kondisi yang ada di daerah secara bersamanya. Jadi kalau karakteristik daerah berubah, maka hidrografnya pun akan berubah. Cara air untuk mencapai sungai itu ada 3 jalan, yaitu pertama di curah hujan di saluran atau direct runoff ya. Curah hujan ini adalah hujan yang jatuh langsung pada sungai utama atau anak sungainya, umumnya termasuk dalam limpasan permukaan dan tidak dipisahkan dari komponen hidrograf. Kemudian limpasan permukaan. Ini limpasan merupakan air yang menginfiltrasi ke dalam tanah mencapai permukaan tanah, yaitu curah hujan yang dikurangi sebagian besarnya infiltrasi, besarnya air yang tertahan dan genangan. Kemudian air tanah. Nah, ini adalah aliran air tanah, air yang tadi yang sudah menginfiltrasi ke dalam tanah ya, mencapai permukaan tanah, bergerak menuju ke sungai. Jadi kalau sudah meresap, dia akan bergerak menuju ke sungai setelah beberapa hari. Nah, ini kertas yang tadi sudah saya sampaikan, beberapa kertas probabilitasnya ya. Ini yang normal. Nah, ini kita bisa lihat di sini yang normal ya. Ini kan probabilitasnya. Ini kemudian ini X-nya yang ke sana, ini adalah, nah yang ini itu X-nya, yang ini adalah probabilitasnya ya, 99%. Ya, ini periode ulangnya berkebalikan ya. Nah, ini kertas semilog. Ya, biasanya kan untuk apa itu ya, analisis transmisibilitas atau kertas log-log ya. Yang ini kertas logaritmik, grafik logaritmik, probabilitas normal, yang pakai probabilitas normal. Ini yang untuk gambel, ini gambel logaritmik. Nah, gitu ya. Itu adalah tadi analisis yang diplot di dalam kertas probabilitas. Sekian dulu dari saya, kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.